Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat kedua Panitia Idul Adha 1441 Hijriah Perumahan Puri Anggrek Mas telah dilaksanakan tanggal 19 Juli 2020 dengan tetap melakukan protokol kesehatan COVID-19. Ya, itu dari alur kerja yang sudah kita buat spanduk. Sementara ada revisi Pak, karena kemarin sesuai dengan arahan pemerintah Kota Depok untuk penyacahan dan penyacahan daging itu harus di ruang tertutup Pak. Jadi kita pakai itu A panggung dan letter L ya Pak ya. Tempat pengumpulan kepala, kaki, ekor, lidah, torpedo, kulit, dan paha ini akan pindah ke sebelah sini Pak. Tempat daging kambing mutu juga akan pindah ke sebelah sini Pak. Jadi di sini murni nanti untuk tanding ya, tempat tanding daging Pak. Setelah pencacahan nanti kita kumpulkan di sini sebelum masuk ke dalam kantong plastik. Jadi letter L. Iya Pak. Karena di dalam ruangan ini ubin ya Pak ya. Ubin. Kita sesuai dengan kemarin yang webinar itu Pak, itu harus bersih. Maka ini tinggal sini Pak. Di luar ya? Di dalam. Ini setengah sih Pak. Ini letter L Pak. Ini di luar. Dan tidak ada orang bisa lewat tapi nggak bisa melewati tempat dan nggak boleh diinjak. Harus jaga kebersihan. Kalau kemarin kan masih diinjak gitu. Lintas gitu ya nggak boleh lagi. Karena nyimpen kaki itu. Iya. Nah Iya, terus Pak. biar gampang bisa diangkat dari luar Pak. Iya. Dari tembok itu diangkat. Ya diangkat. Iya. Pak, boleh ditulis Pak, boleh ditulis. Mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman yang lain. Seingat saya itu kan ada time schedule ya. Ada time schedule Pak Bo. Jadi H-1, kemudian H+1. Kalau menurut saya simulasi ini yang saya bayangkan dari mulai kedatangan hewan kurban, siapa yang bertanggung jawab, masuk ke arah mana, disimpan di mana, terus berurutan sampai pada saat pemotongan dan penyerahan. Bahkan bisa tercover juga pada saat persiapan lapangan, karena tugas dari panitia itu mencakup ada 3 hal itu tadi. Jadi kalau bisa mungkin dibacakan ada H- berapa itu apa aja yang dikerjakan. Nah, apakah sudah ada kaitan dengan lapangan ini atau belum? Tapi menurut saya ada kaitannya semua, termasuk yang disampaikan tadi pada saat penyerahan hewan kurban, datang jam berapa, siapa yang menghandle di sana, siapa yang bertanggung jawab selama malam hari, kemudian kalau hujan bagaimana dan lain sebagainya. Jadi dari mulai rencana kita selesai tugas mendistribusi kalau perlu. Yang paling ujung kan distribusi ya. Nah, ayo kita bicara sekarang urut-urutannya dari siapa Pak? Ada yang dari Pak Agus itu yang H minus H hari H sama H plus itu yang evaluasi Pak. Pak Agus masih nyimpen nggak? Jadi kita sekarang mulai dari sekarang peranggapan hari ini adalah tanggal hari hanya Idul Adha, ya.
semua hewan kurban sudah dipotong, ya, semuanya sudah berdarah-darah semua, gitu ya. Dan kita sekarang sudah tertampung. Berapa kantong kresek yang disiapkan, Pak? Targetnya? 600? 700? Jadi gini Pak, kemarin dari kita udah rapat dengan distribusi Pak. Jadi mengharapkan berapa pun hewan korban sapinya itu minimal 600. Menjadi tandingnya 600 kantong. Baik. Bagian distribusi sudah tahu sekarang kira-kira mau menyebar berapa banyak? Berdasarkan dari tahun Berdasarkan lalu dari 600. masih Baik. dalam acuan yang lama, kurang Baik. lebih biasanya ada tambahan beberapa persen saja Pak. Ya. Kita sekarang peranggapan hari ini akan kita tanding 600 kantong. Ya, Pak, catat Pak. 600 kantong sudah disiapkan, kemudian sarana untuk bungkusnya sudah siap. Sekarang kita peranggapkan kalau dari 600 kantong itu kan kita setidaknya dapat hewan kurbannya 5 sapi. Karena ini bicaranya distribusi, coba tim distribusi gimana rencananya? Johan, Bang Wahyu. Terima kasih. Karena saya untuk yang ring 3 kambing utuh, biasanya kami akan laksanakan adalah kambing yang kami sarankan kambing utuh itu sudah dipotong kepala, kemudian paha kanan sama kulit. Kemudian kemarin ada tambahan usulan dari Pak Indra bahwasanya untuk tahun ini dalemannya, jeroannya itu dikeluarkan. Begitu Pak Indra ya. Jadi betul. Kemudian itu dipisahkan dalam 2 kantong plastik. Koordinasi antara tadi ini akan koordinasi dengan kondisi di lapangan berapa kira-kira 1 ekor sapi dapatnya. Nah, kemarin kita semua dalam rapat sebelumnya sudah putuskan bahwa 1 kantong itu daging adalah setengah kilo. Kita juga akan melihat lagi berapa ekor sapi yang akan didapat. Kalaupun misalnya hanya 3, mungkin tidak sampai 500. Nah, tadi tim distribusi mau katakan bahwa itu 600, mungkin ada solusinya Pak, bagaimana ini? Distribusi minta 600, tapi kondisi kambing atau sapi daging yang ada setengah kilo setiap kantong. Nah, gitu Pak, monggo Pak. Seperti kesepakatan yang lalu Pak, jumlah dari mustahik itu Pak jangan sampai kurang. Kalau sampai ada kompensasi menjadi lebih sedikit dagingnya tidak apa-apa. Kenapa? Karena terutama saya di ring 2 itu jumlahnya udah hampir fix tuh Pak. Saya tidak terbayang kalau kemudian sekian orang kemudian ditolak gitu. Baik, mungkin ini juga salah satu yang menjadi bagian dari perjuangan kita Pak Agus, ya. Ini mungkin unsur-unsur yang dari humas, ya, ini Pak Sugeng masih perlu menyemangati lagi jamaah, ya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah informasi dari Pak Marjuki sudah 3 sapi Pak kalau dikonversi, ya Pak ya. Artinya tinggal 2 ekor sapi lagi Pak. Masih ada waktu berapa lama lagi Pak Marjuki? 2 minggu. Kita berdoa, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah cukupkan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala cukupkan apa yang menjadi harapan kita semua. Mohon izin Pak, ini tadi belum sempat kita mendengarkan dari ketua panitia flow-nya itu apakah ini sama seperti tahun lalu atau ada perubahan. Kemudian orangnya itu masuknya dari mana, kemudian keluarnya dari mana, kita belum ada informasi gitu. Tapi kalau misalnya ini sudah dibakukan untuk diberikan meja untuk pembagian, maka kalau menurut saya sudut yang di sini artinya yang di pojok
namanya lapangan itu, ini kita kasih pembatas nih Pak nih. Kita kasih pembatas supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya ada warga atau yang mau melihat, dia juga tidak akan tercampur dengan penduduk atau dengan apa namanya mustahik. Kalau menurut saya gitu. Tadi karena saya belum tahu flow-nya dari mana nih masuknya nih. Tapi kalau saya lihat sekilas dari data ini langsung saya kasih polis lain, saya tutup, jadi nanti warga tidak bisa melihat ke sini. Di sini pun juga nanti akan dibagi dua nih Pak nih. Kita akan bagi dua. Seperti kalau kita masuk ke wahana dunia fantasi, jadi dari sini masuknya, terus nanti dia keluarnya kembali lagi ke sini. Dan ini ditutup nggak boleh untuk warga. Gitu. Jadi di sini dibagi flow-nya aja langsung dibagi dua. In-nya di sini, dia belok sini, menerima, terus langsung dia out. Jadi ya, ini saya langsung kasih pembatas dibagi dua gini. Terus bagaimana kalau nanti misalnya dia masyarakatnya berlimpah atau sangat banyak? Pertama di sini Pak, di pintu masuk depan itu kita tanyakan Pak, dia mau kemana? Jadi di satpam itu sebenarnya sudah bisa registrasi saja di situ dia. Jadi kalau memang sudah ada apa namanya dia membawa kupon, dia langsung kita bagi dua. Kalau yang mohon maaf banget, kalau saya beranggapan kita siapkan satu pos lagi di luar itu untuk manula, kemudian yang bawa kendaraan sama ibu-ibu yang bawa anak kecil tuh Pak. Nah, jadi yang di sini nih biar yang mudah-mudah saja. Jadi ada satu shelter lagi yang kita bisa siapkan itu ya untuk yang bawa kendaraan, karena nanti kalau bawa kendaraan itu satpam jadi kerjaan juga tuh nungguin kendaraannya. Jadi bawa kendaraan udah kasih langsung aja lah. Kalau menurut saya Pak, ini hemat saya seperti itu. Kemudian di situ juga bisa untuk manula sama ibu-ibu yang bawa anak. Sisanya nanti biar dia di sini saja. Dan ini ditutup di polis lain. Jadi nanti kalau misalnya warga mau melihat, ya sudah di sini aja. Di sini steril untuk mustahik, di sini steril untuk warga. Ini kalau misalnya dibuat flow-nya seperti ini. Kalau misalnya dia mengular panjang, ini tinggal dibelokin ke bawah sini aja Pak, ke depan rumah saya sih nggak apa-apa lah. Jadi langsung kita bikin antrian. Nah itu disitulah tugasnya Pak siapa? Pak Jenal untuk sekiranya nanti pada saat pembagian saya minta disiapkan pilok gitu ya. Jadi untuk Pak Jenal dibantu di garis-garisin gitu aja. Jadi batas orangnya sampai ke sini nggak apa-apa lah. Jadi nanti ada batas. Mustahiknya pun diisolir dengan baik. Itu saya perbaikan. Karena di situ mejanya baru dua, mungkin kita berpikirkan dua itu kan baru di pelataran atau terasnya serbaguna yang satu ya Pak. Apakah mau ditaruh 4 meja di situ atau dibagi? Mungkin itu jadi PR berikutnya dari timnya. Dari saya sih itu aja Pak Sandi, Pak Ketua. Kalau untuk distribusi, nah oke. Saya jadi ingat karena konsentrasinya itu di COVID, memang pada rapat sebelumnya di luar tim distribusi di rapat besar muncul tuh meminimalisir kerumunan Pak. Maka keluar angka 500 supaya waktu dan jumlah orang yang berkerumun itu lebih pendek. Nah sehingga jumlah daging dibuat jadi sekitar setengah kilo. Namun kalau dari tim distribusi membuat target 600, kita sepakati itu dengan doa yang tadi kan, supaya sapinya cukup dan bagaimana mengelola yang 600 tadi itu mungkin poinnya. Cara itu Pak Irom kita nantinya. Artinya kan kami dari distribusi ada saya, Pak Irom dan Pak Wali. Kemarin juga sudah saya minta tambahan dari Pak Bob supaya ada kawan-kawan dari tim panitia juga yang bisa membantu kami pada waktu distribusi. Karena ada 4 meja, satu meja kami satu panitia plus 2 remaja yang untuk mengchecklistnya nanti. Jadi ada 4 panitia plus 8 remaja nantinya. Dibutuhkan 8 meja. Kira-kira posisi mejanya kira-kira mungkin Bapak boleh menjelaskan. Makanya tadi yang disampaikan Pak Bob ini kan belum ini Pak ya. Jadi bisa jadi
di sini 2 sama di sini 2. Jadi nanti semua baik minuman, makanan dan sebagainya itu semuanya ada di lapangan tenis. Jadi kayaknya nggak ada masalah. Mungkin nanti hari H-1 ya dengan Pak Jenal barangkali ya akan kita bersama-sama untuk penempatannya itu. Ya katanya ada yang jadi tenda ya. Monggo. Untuk perlengkapannya mungkin sih kami menyerahkan ke panitia bagian perlengkapan. Nah ada satu yang kalau untuk siang sih insya Allah kami sudah dapat ininya baik untuk makanan minuman sudah kami setting, tetapi ada satu yang masih saya ragu itu untuk acara yang malam ya, untuk pembubaran itu mungkin saya belum begitu jelas karena nggak ikut rapat dari awal. Itu tempatnya di mana ya Pak ya? Mungkin langsung dijawab aja. Untuk pembubaran. Oh di lapangan, Oh di lapangan tenis. Nah baik, tapi ini untuk penyajiannya kami minta saran dari bapak-bapak semua, apakah tetap dengan nasi kotak seperti siang hari atau dengan buffet atau prasmanan gitu. Ya. Jadi kami hanya itu aja. Jawaban pakai flow yang dari depan sini sampai mutar ke depan rumah Pak Agus, rumah Pak Sandi sampai ke sini, atau menggunakan dengan metode yang lain. Ini kita diputuskan dulu. Ketika ini sudah diputuskan, karena ini yang paling rentan dan yang paling kredit menurut saya di sini. Kalau yang pemotongan itu masih ada waktu. Tapi kalau di sini ini kita jangan sampai nanti melibatkan orang banyak, kemudian kredit ini masalah. Minta diputuskan saja Pak Ketua. Jadi nanti flow-nya begitu dia dari pintu masuk, apakah dia langsung turun ke bawah depan rumah Pak Agus, Pak Sandi langsung belok ke sini, atau dia langsung ke sini. Kemudian penataan ini nanti kami akan setting ulang lagi dan kami akan laporkan kepada Ketua. Jadi minta diputuskan ini dulu. Kalau ini sudah diputuskan akan seperti ini mengalirnya, maka kami dari tim akan coba mereduksi kembali bahwa yang regulasi yang enaknya seperti apa itu. 2 pohon, warnanya kuning sama hijau Pak. Jadi yang ngambil itu ada 300 orang Pak ya, kurang lebih 300 orang. Kalau kita hanya ngambil dari ujung tempatnya Pak Victor itu ke sini, kesannya terlalu pendek Pak jaraknya. Orang dibelokkan itu Pak akan berkerumun Pak. Itu kita orang 10-15 aja berkerumun, kita rasanya udah sesak Pak ya. Makanya kita coba arahkan lurus dulu ke arah Pak Agus itu, ke arah rumahnya Pak Agus, belok ke arah rumah saya gitu, terus belok lagi ke sini Pak lurus, sehingga mereka tuh kayak tawaf lah gitu loh, pokoknya diputerin dulu gitu baru, nah supaya tidak terlalu dekat maksudnya itu tadi, karena ada arahan dari Pemkot Depok supaya kita tetap menjaga jarak dengan orang itu, sama-sama menjaga jarak. Dan ini membutuhkan pengawasan yang melekat. Enggak cuman hanya 1-2 orang saja, tidak. Justru malah kita akan membagi tugas itu, setiap lajur itu mungkin harus ada yang mengawasi. Jadi supaya oh ya terus maju lagi terus itu. Dari harapan ya gitu Pak ya. Saya langsung saja, Pak Waino mohon izin ya. Jadi pengalaman tidak dalam konteks yang seperti ini, di teori dalam memulai masa dan pelayanan itu. Ketika dia akan memulai, yang pertama harus disepakati bahwa tempat parkirnya di satu titik sini. Dia harus berhenti dulu, turun, kemudian dia jalan kaki baru memutar ke sini. Jadi dia ketika dia ke sini dia tidak jauh-jauh lagi ngambil motor mesti ke sini, itu yang pertama. Yang kedua, usulan mejanya ada 5, di sini 2, di sini 2, di sini 2. Satu lagi untuk manula dan lansia itu di luar sini atau di mana? Satu meja. Jadi nanti kita akan bagi langsung, kita pecah barisan sisi kanan dan sisi kiri. Ini kalau sudah dibagi di sini 2, di sini 2, di sini 2, maka kuponnya cukup A dan B. Waktunya bagaimana? Waktunya tetap dibagi Pak. Karena ketika itu sudah membagi A, B, C, D, tapi kalau waktunya datangnya bersamaan, itu juga akan menjadi sama aja gitu. Jadi menurut saya
A dan B saja, tetapi waktunya ini dibedakan, ini boleh dibedakan. Tetapi prinsipnya di dalam pelayanan, ketika ini sudah banyak loket, saya prediksi satu pembagian orang ini ketika kita memberikan ke orang itu 1 menit paling Pak. Mendistribusiannya ini 1 menit. Kalau misal 300 menit, kalau misal kita hitung 300 menit itu 2 jam itu selesai, 2 jam setengah itu selesai. Kalau misalnya di sini sudah semakin kita banyak mejanya, maka itu juga semakin banyak selesai. Jadi di sini mau 2, mau 3, mau 6, mau berapa itu tidak jadi masalah. Yang penting kuponnya A dan B, sisi A, sisi B. Jadi dibagi 2. Kalau misalnya tadi mustahiknya sudah dibagi. Sehingga inilah mungkin ya yang mau coba kita infokan balik pada seluruhnya supaya kita juga paham bahwa situasinya memang seperti itu. Saya wabil khusus memfokuskan kepada 3 poin ini saja Pak. Yang lain-lainnya secara teknis ya, mau persiapan tentang hewan kurbannya, kemudian juga menyiapkan alat peralatannya, kapan Pak Marjuki mau mengapel gelar kesiapan ini ya, peralatan dan panitia, bikin kaos, bikin kaos Pak ya. Nah, saya tidak menyarankan bikin kaos Pak ya. Tapi ya kalau sudah ada ini, Pak Amir mana Pak Amir? Ahli hisab. Wah, di luar. Ya, Pak Amir, warnanya apa Pak? Abu-abu hijau. Kaosnya warna apa? Abu-abu hijau. Pink. Abu-abu hijau. Pink. Abu-abu hijau. Oh, abu-abu hijau. Abu-abu hijau. Ya, baiklah. Kalau abu-abu hijau saya sekarang setuju. Kenapa? Karena itu warna yang disukai sapi. Kalau Pak Amir pilih warna kuning, orange, merah, hati-hati Pak. Bapak akan menjadi sasaran. Kita kemarin sudah sempat juga ya. Nah, ini juga sama nih Pak Sugeng, warnanya kuning nih dulu di kemarin. Sebetulnya bahaya itu Pak. Makanya banyak sapi yang stres kalau ketika melihat warna kuning. Ya. Jadi nggak boleh lagi Pak. Apalagi maskernya warna merah. Wah, itu nanti memancing sapi, menimbulkan kerusuhan Pak di tempat kita pemotongan. Iya Pak. Itu sudah disampaikan Pak. Itu yang menyampaikannya dokter veterinary dari IPB Pak. Jadi kita langsung dapat berita, oh iya betul ya, mungkin ini kita nggak boleh. Ya panitia juga supaya paham. Orang yang mau disembelih. Pokoknya sampai saat ini untuk sapi A 2, sapi B nya 1, kambingnya ada 3 sapi ya. 3 sapi. Alhamdulillah Pak. 3 sapi yang sapi B nya belum kenal. Udah kenal? Oh udah kenal. Yang sapi A udah kenal. Jadi 3 sapi itu udah kenal. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan Allah ya Pak. Ya, terima kasih Pak Arif dan Pak Karya ya Pak, yang nyetor ya Pak, bagian makam atas bantuannya. Mungkin dari saya cukup sekian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa bagian ya?